Topik kita kali ini tentang who am I atau mengenal diri sendiri. Kayaknya pertanyaannya lucu ya. Kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Bukankah kita tuh sudah tahu kita siapa, nama kita siapa dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini menjadi sangat menarik kan? Kenapa kita harus mengenali kita sendiri? Eh School tahun 1991 ia mengatakan bahwa paham tentang hubungan atau perbedaan antara gambaran tentang diri dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, ada kemungkinan gambaran tentang diri kita dengan keadaan yang sesungguhnya itu berbeda. Wah, kita menganggap kita adalah orang yang sangat kuat. Nah, ini lihat nih. Ternyata begitu kita diuji kekuatan kita adalah sangat lemah. Nah, inilah terjadi perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan gambaran tentang diri kita. Dan hubungan antara apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Misalnya nih, seseorang ini yang dicermin ini ya menganggap dirinya cantik misalnya. Tetapi ternyata orang lain mengatakan tentang dirinya, orang lain bukan dia mestinya mengatakan tentang dirinya, wah kok jelek sekali. Kan jadi lucu, jadi tidak sinkron gitu. Nah, inilah mengapa kita perlu mengenal diri kita. Nah, mengenal diri, mengetahui kebutuhan, cita-cita, batas kemampuan, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan. Jadi, kalau kita sudah kenal diri kita sendiri, misalnya kita ingin jadi juara badminton kelas internasional seperti Taufik Hidayat. Lah, kita aja ternyata masih ada banyak batasan-batasan. Nggak pernah latihan, misalnya, atau alat-alatnya nggak punya. Ya, tentunya kita harus mengetahui keadaan kita, apakah kita punya bakat atau tidak. Nah, teknik pengenalan diri itu adalah dengan cara pengungkapan diri. Ini pengungkapan diri dan penerimaan umpan balik. Jadi kita mencoba badminton kita bagaimana keadaannya, kemudian ada umpan balik dari orang lain, mungkin pelatih kita bagaimana keadaan main badminton kita. Nah, dari situ nanti kita akan tahu tuh bagaimana kemampuan badminton kita. Tentunya kita memerlukan umpan balik dari orang lain. Komunikasi timbal balik untuk orang mendapatkan informasi dari orang lain berupa perasaan orang lain. Harapan-harapannya mengenai diri pribadi, umpan balik tersebut bisa dilihat dari bahasa verbal. Orang lain bilang, wah kamu aja nggak bisa badminton kok. Nah, atau dari mimik wajahnya mencemooh atau bagaimana kan bisa tahu. Nah, dari situ maka kita akan tahu tuh bagaimanakah keadaan kita, kondisi kita, siapakah kita. Nah, teknik pengenalan diri dapat dijelaskan dengan konsep Johari Window. Nih, Johari Window ini maksudnya jendela-jendela. Di sini ada 4 jendela ya, jendela 1, 2, 3, dan 4. Sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Nah, misalnya di sini yang kuadran pertama itu disebut terbuka bila saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu, tapi orang lain juga tahu. Wah, berarti ini terbuka. Kalau saya tidak tahu, tapi kok orang lain tahu, wah berarti ini buta. Ini kuadran kedua. Nah, kalau orang lain tidak tahu tetapi saya tahu, wah saya berarti tutup, saya tidak memberitahu kepada orang lain. Nah, kalau saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, maka terjadilah gelap. Ya nggak ada yang tahu, maka jadi gelap lah. Nah, latihan pengenalan diri dengan konsep Johari Window, yaitu memperluas kuadran 1 yang terbuka tadi, saya tahu dan orang lain tahu, itu harus diperluas dengan cara memberi kuadran 2 dan 3. Saya tidak tahu, orang lain tahu, dan saya tidak tahu, saya tahu, orang lain tidak tahu. Demikian konsep pengenalan diri dari saya. Terima kasih.